Baik, salam. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan laporan baca saya. Rekan-rekan, nama lengkap saya ini dulu. NIM 205820 dari Program Studi Pendidikan Teologi. Bagian yang pertama, preview. Di sini ada daftar isi, ada bab 1 pembelajaran efektif. Yang poin-poin penting yang saya bahas yaitu yang pertama ada hakikat pembelajaran, yang kedua menciptakan pembelajaran yang efektif, dan yang ketiga variabel keberhasilan pembelajaran efektif. Bab 2 di situ yang akan saya bahas adalah keterampilan mengajar. Yang 2.1 saya akan membahas tentang pengertian keterampilan mengajar, dan yang ke-2.2 karakteristik keterampilan mengajar, cakupan keterampilan mengajar, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan juga terakhir keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Baik teman-teman, berikutnya ada kuis atau pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat pembelajaran? Yang kedua, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang efektif? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan variabel keberhasilan? Dan keempat, apa yang dimaksud dengan keterampilan mengajar? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan karakteristik keterampilan mengajar, dan seterusnya. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita membahas tentang hakikat pembelajaran, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pembelajaran secara efektif. Jadi teman-teman, pembelajaran secara efektif itu adalah pembelajaran yang memiliki komponen-komponen yang dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi dalam komponen pembelajaran itu ada 9 tahap yang harus diikuti, yaitu yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang perlu disiapkan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya ada materi pembelajaran, pendekatan strategis, model, metode, teknik pembelajaran, media, sumber pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Jadi teman-teman, dalam pembelajaran harus dilakukan melalui 9 proses yang ada, di mana kita harus merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini contohnya seperti ini. Setelah siswa memahami materi ini, siswa harus mengerti arti dari tujuan pembelajaran secara efektif, contohnya. Dan juga model pembelajaran harus disiapkan. Terus di dalam model pembelajaran itu kita juga harus menyiapkan metode atau cara pembelajaran apa yang kita pakai. Nah, atau di sini juga ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajarannya seperti apa? Terus di sini juga perlu ada media. Mungkin kita pakai media PowerPoint, atau kita pakai media semacam kita pakai poster, atau juga kita pakai media pembelajaran yang lainnya, atau game yang dalamnya ada pembelajaran. Dan terakhirnya itu adalah evaluasi pembelajaran. Jadi dari semua teknik pembelajaran yang dilakukan, terakhir itu kita akan adakan yang namanya evaluasi pembelajaran. Tujuan dilakukannya evaluasi pembelajaran ini supaya kita tahu apa materi yang telah diterapkan itu siswa mengerti atau tidak, atau materi yang kita gunakan sebelumnya kurang tepat. Sehingga evaluasi pembelajaran ini penting untuk guru dan juga siswa, supaya kita tahu seberapa pemahaman siswa dan kita menggunakan metode seperti apa yang membuat siswa itu lebih mengerti. Teman-teman, kita akan membahas hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran, dalam hakikat pembelajaran ada 3 poin penting dalam hakikat pembelajaran yang harus dimiliki, yaitu yang pertama tuh ada hakikat pembelajaran secara kuantitatif. Itu pembelajaran adalah penularan pengetahuan. Yang kedua itu ada secara intuisional, pembelajaran berarti penataan semua kemampuan secara efisien. Dan yang ketiga, pembelajaran secara kualitatif adalah upaya membantu memudahkan kegiatan belajar peserta mencari makna dan pemahaman dirinya sendiri. Jadi hakikat pembelajaran ini ada 3 poin penting, yaitu kuantitatif, intuisional, dan juga kualitatif. Jadi dalam upaya membantu memudahkan kegiatan belajar, mencari makna dan pemahamannya sendiri. Jadi di sini siswa dituntut untuk di dalam memahami pemahaman dirinya sendiri. Artinya siswa mampu mencari makna apa yang dipelajari itu dipahami sendiri dari hakikat pembelajaran ini. Dan yang kedua, hal kedua itu kita akan belajar tentang menciptakan pembelajaran yang efektif. Teman-teman, sebenarnya dalam benak kita bagaimana cara untuk menciptakan pembelajaran yang secara efektif. Nah, di sini ada
ada 5 poin yang harus kita pelajari, yang harus dipelajari guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Yaitu yang pertama, guru harus mengetahui peserta didik sebagai pembelajaran. Jadi siswa tuh guru itu dia tahu kalau siswa itu sebagai pembelajar. Jadi di mana apa yang dilakukan oleh guru itu yang akan diikuti oleh siswa tersebut. Dan yang kedua itu guru mengetahui diri sebagai guru, artinya guru harus menyelidiki budayanya sendiri dan asumsi. Jadi yang ketiga itu mengetahui kurikulum, dan yang keempat mengetahui penilaian meliputi memilih dan merancang alat-alat instrumen, dan yang kelima mengetahui hubungan kolegial, artinya guru mendaftar untuk melibatkan bantuan dari profesional dengan bantuan ekonomi latar belakang, keterampilan dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ketika guru mengajar, guru harus memiliki semua yang ada dalam 2 poin itu, yaitu guru mengetahui peserta didiknya, harus mengetahui latar belakangnya juga, supaya apapun yang dilakukan guru itu kan ketika mengajar nih teman-teman, semua murid kan dengan tipe belajarnya yang berbeda. Nah, guru juga harus mampu memahami siswa supaya ketika guru menyampaikan materi itu siswa tidak saja dengar, tetapi siswa benar-benar mengerti. Yang berikut itu ada kegiatan pendahulu. Jadi teman-teman di sini kegiatan pendahulu yang dapat dilakukan, di sini guru wajib memiliki 5 poin itu. Yang pertama, menyiapkan peserta didik secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi pada siswa. Yang ketiga itu menjelaskan tujuan pembelajaran, dan yang kelima menyampaikan cukupan materi dan penjelasan uraian kegiatan. Jadi begini teman-teman. Maksud dari kelima poin kegiatan pendahulu ini, yaitu guru masuk dalam kelas, menyiapkan peserta didik, terus memberi motivasi. Jadi guru tidak hanya memberi motivasi, tetapi guru itu jadi teladan, karena apa yang dilakukan guru semuanya akan diikuti oleh siswa. Terus mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuan guru menyampaikan pertanyaan supaya membuka daya pemikiran siswa, dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa juga akan mampu untuk belajar dan akan memberi pertanyaan. Habis itu teman-teman kita akan mempelajari kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, ada 4 poin penting yang harus guru pelajari dan perhatikan. Itu yang pertama adalah sikap. Yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan, dan keempat memperkenalkan tujuan pembelajaran. Jadi teman-teman, yang saya sampaikan sebelumnya tadi, guru itu harus memiliki sikap. Karena apapun yang dilakukan guru akan secara sadar tidak sadar akan diikuti oleh guru, akan diikuti oleh siswa. Contohnya, kalau ketika guru disiplin dalam waktu, contoh mengajar masih tepat waktu, makanya siswa tersebut juga akan mengikuti dan akan diterapkan tanpa secara perlahan siswa tersebut akan mengikutinya. Dan yang berikut ada pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami. Jadi teman-teman, pengetahuan siswa akan bertambah melalui aktivitas, pengetahuan memahami, bagaimana menerapkan, menganalisis, mengevaluasi hingga menciptakan. Dan yang ketiga keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menyanyi, dan menciptakan. Jadi pengetahuan siswa itu akan bertambah di dalam materi, dan juga mengamati, menanya, dan mencoba hal-hal baru. Jadi dalam kegiatan ini penting sekali teman-teman, sehingga apa yang kita ajarkan nanti akan diamati dan diikuti oleh siswa dengan baik. Yang berikut teman-teman, di sini ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini ada 4 poin yang saya ambil di sini, yaitu yang pertama, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil diperoleh untuk selanjutnya bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan tindakan lanjutan. Yang keempat, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam menutup kegiatan. Jadi setelah menutup kegiatan, contoh kegiatan pembelajaran kita harus sampai di sini. Jadi contohnya setelah mengajar, kita sampaikan dalam begini. Anak-anak, materi pembahasan kita minggu depan kita akan membahas tentang ini, dan ini. Nah, sehingga hal yang sudah kita sampaikan itu akan didengar oleh siswa, kemudian siswa akan mempelajari itu, dan ketika minggu depannya lagi kita akan membahas materi tersebut. Makanya di sini perlu menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Itu penting sekali teman-teman. Jadi sebagai calon-calon guru harus mempersiapkan ini.
Yang berikut itu kita akan membahas tentang variabel keberhasilan pembelajaran yang efektif. Dalam variabel keberhasilan pembelajaran yang efektif ini ada 4 variabel di sini yang saya catat, yaitu yang pertama variabel peserta didik, variabel karakteristik, variabel proses interaksi, dan variabel hasil. Nah, teman-teman, variabel utama adalah variabel-variabel yang menggambarkan kondisi guru dan juga peserta didik. Jadi variabel pertama ini dia menggambarkan keseluruhan guru dan juga siswa. Dan yang kedua variabel konteks merupakan variabel yang menggambarkan tentang keadaan sekolah dan masyarakat yang meliput iklim, kesukaan, dan luas sekolah. Yang ketiga itu ada variabel proses merupakan kegiatan nyata interaksi antara guru dan peserta didik. Dan yang berikutnya ada variabel hasil meliputi hasil langsung dan hasil jangka panjang. Jadi teman-teman, keempat variabel ini sangat penting dalam konteks variabel utama, ada variabel konteks, variabel proses, dan ada 4 variabel hasil. Ini sangat penting. Dimana ketika kita melakukan pembelajaran, kita juga harus mengetahui kondisi guru. Kita juga harus sebagai guru, kita tahu kondisi kita harus memahami, dan juga kita harus mengetahui keadaan di sekolah sehingga pembelajaran yang dapat dilakukan itu juga berjalan secara efektif. Yang berikutnya di bab 2, dalam bab 1 dan bab 4 dalam poin penting yang ingin saya bahas mengenai keterampilan mengajar. Yang pertama ada keterampilan mengajar. Nah, teman-teman, keterampilan mengajar ini apa sebenarnya? Dalam keterampilan belajar ada pendapat beberapa ahli. Kalau menurut Bro, keterampilan mengajar adalah seperangkat tindakan pembelajaran untuk memfasilitasi belajar. Menurut Gagne, keterampilan mengajar adalah kegiatan pembelajaran yang spesifik dan prosedur yang dapat digunakan di dalam kelas. Nah, menurut pendapat ini saya dapat menyimpulkan pengertian keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar kalau menurut saya itu keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru, bagaimana cara dia mendidik dan bagaimana cara dia mengajar, mentransfer skillnya, mentransfer pengetahuan kepada siswa-siswanya. Jadi keterampilan guru ini sangat banyak. Tidak saja guru menyampaikan materi hanya lepas, tetapi guru dapat menggunakan keterampilan lainnya dalam mengajar. Nah, yang berikut ada karakteristik keterampilan mengajar. Dalam karakteristik keterampilan mengajar ada 4 poin penting di sini yang saya angkat, yaitu 4 karakteristik dapat diidentifikasi, yang kedua dapat diamati, yang ketiga dapat dilatih, yang keempat dapat diukur. Ini adalah keterampilan mengajar. Jadi dapat diidentifikasi bagaimana prosesnya dan juga dapat diamati. Nah, yang berikut ada cangkupan keterampilan mengajar. Dalam cangkupan keterampilan mengajar ada 8 cangkupan yang saya catat di sini, yaitu yang pertama keterampilan bertanya, yang berikut memberi penguatan, yang ketiga mengadakan variasi, yang berikut menjelaskan, yang kelima membuka dan menutup pembelajaran, yang keenam membimbing diskusi kelompok kecil, dan yang ketujuh mengelola kelas, yang kedelapan mengajari kelompok kecil dan individual. Yang berikut 2.4 keterampilan bertanya. Kenapa harus bertanya, teman-teman? Kalau di sini keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran merupakan salah satu keterampilan yang sangat disukai seorang guru. Nah, guru akan sangat senang ketika bertanya. Karena apa, teman-teman? Ketika siswa bertanya, di situ bisa menambah pengetahuan guru, karena guru bisa tahu materi yang disampaikan dia itu benar-benar dipahami oleh siswa atau tidak. Ketika siswa bertanya, di situ akan membawa wawasan guru. Sehingga guru juga bisa tahu kalau materi yang disampaikan itu belum dipahami dan belum dimengerti oleh guru dan bisa dijelaskan ulang. Pertanyaan itu penting guna untuk ada di sini. Kegunaan dari pertanyaan itu yang pertama, membangun ikatan antara guru dan juga siswa. Yang kedua, baik guru maupun siswa merefleksikan topik. Yang tiga, membantu peserta didik terlepas dari kesalahpahaman konsep yang dipelajari. Dan keempat, mendorong peserta didik mendapat ide. Tujuan teman-teman di sini ada tujuan mengajukan pertanyaan dalam konteks pembelajaran, yaitu yang ada 5, yaitu yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Yang kedua,
memusatkan perhatian peserta didik terhadap fokus permasalahan yang sedang dibahas. Dan yang ketiga, meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Yang kelima, membantu peserta didik mencapai tujuan. Jadi, pertanyaan ini sangat penting. Tujuan mengajukan pertanyaan itu karena apa? Membantu peserta didik untuk mencapai. Jadi, hal yang tidak diketahui siswa ini ketika siswa bertanya, kita membuka ruang diskusi, membuka ruang pertanyaan, maka siswa akan bertanya dan dengan langsung siswa akan mencapai tujuan atau harapan ide-ide yang dia inginkan. Yang berikut ada karakteristik pertanyaan yang efisien dalam proses pembelajaran. Ada 7 komponen keterampilan bertanya dasar yang saya catat, yaitu yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas, yang kedua, pemberian acuan, yang ketiga, pemusatan perhatian, yang keempat, pemindahan giliran, yang kelima, penyebaran giliran, yang keenam, pemberian waktu berpikir, yang ketujuh, pemberian tuntutan. Baik teman-teman, di sini yang berikut yang bahas itu komponen keterampilan bertanya lanjutan. Di sini saya akan mencatat manfaat penggunaan keterampilan bertanya lanjut, diantaranya ada 3 poin di sini. Yang pertama, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang didapatnya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membentuk dan mengungkapkan jawaban yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan ide-ide. Yang ke poin yang berikut, keterampilan memberi penguatan. Teman-teman, di sini tujuan pemberi penguatan dalam konteks pembelajaran itu ada 3 hal yang saya catat di sini. Tujuan memberi penguatan dalam pembelajaran itu yang pertama, meningkatkan prestasi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan perhatian peserta didik. Yang ketiga, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Jadi teman-teman, tujuan memberi penguatan dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Jadi tanpa ini nih akan membuat meningkatkan prestasi peserta didik. Peserta didik akan berprestasi jika tujuan penguatan ini dalam konteks pembelajaran ini ditingkatkan. Nah, berikut teman-teman. Di sini yang poin ke 2.6, di sini saya akan membahas tentang keterampilan mengadakan variasi. Jadi teman-teman, keterampilan memberikan variasi adalah gaya mengajar yang terdiri dari ada beberapa hal, ada ke-6 hal yang saya pelajari di sini yang saya catat. Yang pertama, pemusatan perhatian, yang kedua, penggunaan variasi suara, yang ketiga, kesenyapan atau pemberian waktu, yang keempat, kontak pandang, yang kelima, gerak badan, yang keenam, mimik, dan pergantian posisi guru dalam kelas. Jadi begini teman-teman, ketika guru masuk mengajar, guru harus memerlukan ke-6 hal ini, dimana pemusatan perhatian. Jadi guru tidak langsung berdiri secara tatap dan satu kontak pandangannya itu ke satu arah saja, tetapi guru harus mampu sepertinya menguasai kelas. Jadi guru berinteraksi dengan semua siswa, terus penggunaan variasi suaranya juga harus besar. Dan yang berikutnya, kesenyapan atau pemberian waktu. Pemberian waktu juga harus tepat, dan kontak pandang serta gerak tubuh dan mimik itu akan berpengaruh dan berpengaruh dengan siswa, dan siswa akan senang berada dalam kelas, dan apapun materi yang kita ajarkan itu akan disenangi guru, disenangi oleh siswa kalau kita memberikan variasi gaya mengajar yang baik. Yang ke-2.7 itu teman-teman, kita di sini saya akan membahas tentang keterampilan menjelaskan. Nah, di sini teman-teman, keterampilan menjelaskan itu adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lain. Jadi keterampilan menjelaskan ini teman-teman, ini disusun sedemikian rupa bagaimana cara untuk saya menyampaikan materi dan dipahami oleh anak-anak. Jadi tidak saja dalam keterampilan menjelaskan ini, tidak saja guru hebat dalam berbicara, tetapi siswa tidak dapat memahaminya. Jadi guru harus mempunyai kemampuan untuk menyampaikan materi dan dipahami baik oleh siswa itu sendiri. Ya, jadi yang ke-2.8 di sini ada keterampilan membuka dan menutup kelas. Teman-teman, sebenarnya kita bertanya, kenapa jadi harus ada keterampilan membuka dan menutup kelas? Jadi penting sekali teman-teman. Setiap kegiatan tentu harus jelas awal dan akhirnya. Bagaimana memulai dan tentu bagaimana pula mengakhirnya. Misalnya kalau dalam kelas kan seperti kita kuliah, kita awal memulai pembelajarannya kita berdoa. Nah setelah kita awali menutup kelas, kita menyimpulkan secara keseluruhan materinya dan kita tutupnya dengan doa. Itu salah satu keterampilan dalam membuka dan menutup kelas. Teman-teman, di sini saya akan bahas tentang prinsip-prinsip membuka dan menutup kelas.
Prinsip-prinsip membuka dan menutup kelas itu di sini saya catat ada 2 hal, yaitu yang pertama kebermaknaan, yang kedua berurutan dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan membuka dan menutup pembelajaran terutama dalam upaya menarik minat dan perhatian peserta didik, hendaknya dipilih cara yang paling tepat relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran. Dan yang berikut itu berurutan dan berkesinambungan. Terus yang poin ke-2.9 itu keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nah teman-teman, kalau kita omong diskusi kelompok kecil, teman-teman tidak asing lagi karena memang hal itu yang kita lakukan dalam dunia perkuliahan dan di dunia pembelajaran seperti kayak dari SD, SMP kita sering lakukan ini. Tujuan penting dalam menciptakan diskusi kelompok yaitu ada beberapa hal yang saya catat, yaitu yang pertama berbagai informasi dalam menjelajahi gagasan baru atau pemecahan masalah. Yang kedua meningkatkan pemahaman atas masalah-masalah yang penting, mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga itu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, dalam pembentukan kelas diskusi kelompok kecil itu sangat penting, di mana siswa yang satu dengan yang satu bisa bertukar pikiran dan menemukan gagasan-gagasan pokok, ide-ide pemikiran baru dalam pemecahan suatu masalah. Yang berikut 2.10 keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik terlibat langsung dalam tugas belajar supaya dapat membangun rasa saling menghormati, tetap tertib dan produktif. Jadi teman-teman, keterampilan mengajar ini kita gunakan supaya siswa itu tidak bosan di dalam kelas. Jadi siswa tidak bosan dengan metode-metode yang kita gunakan seperti biasanya, tetapi ada metode baru yang kita gunakan supaya menarik perhatian peserta didik itu untuk memahami apa yang akan kita ajarkan, dan siswa juga akan menyukai. Ketika dia sudah menyukai, maka dia akan memahami setiap pembelajaran yang kita jelaskan. Begitu teman-teman. Kalau menurut Bolt, Johnny dan Wardani seri 1985 ada beberapa prinsip di sini yang mereka kemukakan. Itu yang pertama menciptakan kehangatan dan antusias, yang berikut menciptakan tantangan, yang ketiga menciptakan variasi, yang keempat sikap luwes, yang kelima penekanan kepada hal-hal positif, yang berikutnya penampilan disiplin diri. Jadi ketika kita melakukan semuanya ini, maka dengan sendirinya siswa akan dengan berani akan menciptakan kehangatan, menciptakan tantangan, menciptakan variasi, dan juga akan menampilkan kedisiplinan dirinya. Yang berikut teman-teman di sini keterampilan mengajar kelompok kecil perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ada 3 prinsip yang dilakukan dalam kelompok ini adalah prinsip mengajar kelompok variasi, pengorganisasian kelas besar, kelompok perorangan disesuaikan dengan tujuan yang hendak tercapai, kemampuan peserta didik. Yang berikut tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Informasi umum sebaiknya disampaikan secara klasikal. Baik teman-teman, yang berikut kita akan masuk dalam tes. Tuliskan soal dari materi yang diringkas. Itu yang pertama, pertanyaan dari semua materi yang sudah saya ringkas. Jadi yang pertama, jelaskanlah arti pembelajaran secara kuantitatif, intuisional, dan secara kualitatif. Yang berikut, jelaskan 3 prinsip mengajar kelompok kecil perorangan. Yang ketiga, jelaskan diskusi kelompok kecil dan perorangan. Yang berikut, jelaskan maksud dari guru mengetahui bahwa peserta didik sebagai pelajar. Yang berikut, sebutkan dan jelaskan ada beberapa poin yang dilakukan dalam kegiatan pendahulu. Yang berikut, jelaskan 4 kesiapan yang perlu disiapkan dalam kegiatan inti. Yang berikut, jelaskan pengertian keterampilan mengajar sesuai dengan pemahaman Anda. Yang berikut, sebutkan dan jelaskan 2 pengertian keterampilan mengajar menurut pendapat para ahli. Yang berikut, sebutkan dan jelaskan 4 karakteristik keterampilan mengajar. Baik, demikian hasil presentasi laporan baca saya. Saya mohon maaf dalam penyampaian materi saya ketika terdapat banyak kata kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Di tempat ini saya mohon dimaafkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.